Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Takut ketahuan bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak berhasil membentuk karakter. Lagi. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Pihak yang tidak setuju dengan program Deddy Mulyadi, yaitu anak nakal masuk militer atau anak nakal masuk barak, itu kebanyakan mereka berasal dari kalangan akademisi. Ya, salah satunya atau diantaranya adalah para guru, dosen, dan juga pengamat. Ya. Nah, ini tentunya mereka akan mengkhawatirkan sesuatu. Diantaranya adalah ketakutan dalam proses pendidikan ala militer. Ini tentunya mereka akan beranggapan bahwa militeristik yang dilakukan kepada anak itu tidak tepat, karena pembentukan karakter itu seharusnya berasal dari jiwa atau timbul dari diri anaknya itu sendiri. Makanya ketika Deddy Mulyadi menerapkan program ini, mereka ini ketakutan pada hal-hal yang menurut mereka itu ada kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman di sini tentunya mereka itu salah menanggapi atau salah berpikir atau salah merespon. Sebab begini, Pak Deddy Mulyadi itu membentuk karakter, intinya memberikan pendidikan karakter, ya, bukan pendidikan ala militeristik. Kenapa pendidikan karakter itu harus dibentuk secara militeristik atau secara paksaan atau ya lebih sejenisnya adalah secara kedisiplinan? Karena mereka itu memerlukan struktur atau memerlukan paksaan, ya, memerlukan struktur, ya, struktur dalam pembentukan karakter. Ya, ini tentunya mereka merasa ketakutan juga para pendidik itu karena mereka ketidakberhasilan. Mereka itu ketakutan karena ketidakberhasilan pendidikan kita ini, ketidakberhasilan membentuk karakter. Nah, ini tentunya kenapa mereka saat ini menentang atau tidak setuju dengan program Pak Deddy Mulyadi, karena salah satunya adalah ketakutan pendidikan, ketakutan ketahuan pendidikan di Indonesia ini, yaitu adanya ketidakberhasilan dalam mendidik karakter anak. Nah, ini tentunya hal-hal semacam ini kan ketika mereka merasa pekerjaan dianya diambil alih oleh oleh militer atau oleh TNI, tentunya mereka itu merasa, oh ini tidak nih, ini program saya, ini harusnya pekerjaan saya nih, kenapa diambil alih? Nah, itu sebetulnya, ya. Jadi yang menjadi masalah itu adalah karena takutnya ketahuan bahwa bobroknya pendidikan di Indonesia ini. Jadi takut ketahuan bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak berhasil membentuk karakter anak. Malah makin kesini kasus tawuran di Indonesia itu semakin banyak, khususnya di Jawa Barat ini. Kasus tawuran, geng motor, terus bullying di sekolah, kekerasan di sekolah itu terjadi di lingkungan sekolah yang harusnya mereka itu terhindar dari hal-hal semacam itu. Tetapi dengan adanya sekolah atau dengan ketidakberhasilannya pendidikan Indonesia saat ini, malah sebaliknya, sekolah menjadi tempat atau menjadi ajang berkumpulnya mereka atau anak-anak yang nakal. Mereka membentuk sebuah kelompok, lalu dia membuat sebuah kelompok, terus merencanakan tawuran. Rata-rata dilakukan atau direncanakan di sekolah. Nah, ini yang menjadi permasalahannya, ketidakhadiran atau ketidakbecusan pendidikan di Indonesia dalam menindaklanjuti atau menangani hal semacam ini. Jadi kebanyakan rata-rata mereka atau kelompok pelajar yang membentuk sebuah organisasi atau membentuk sebuah kelompok, sebuah geng itu berawal dari sekolah. Terus dia merencanakan sebuah tawuran antar sekolah, itu rata-rata dilakukan atau direncanakan di sekolah. Makanya ini ketakutan para pendidik atau ketakutan para pendidik ini, atau menurut mereka itu akademisi, ketakutan akademisi ini, ketakutan karena ketahuan
mereka ini tidak berhasil. Intinya mereka ini tidak berhasil mendidik atau membentuk sebuah karakter. Mereka hanya fokus kepada kurikulum pembelajaran, sementara pendidikan karakter mereka kan tidak peduli. Entah di rumahnya mereka mau seperti apa, habis sekolah dia mau seperti apa ya. Yang difokuskan mereka itu kan rata-rata fokusnya di sekolah. Setelah sekolah kan mereka tidak peduli kan, banyak sekali ketika ada terjadi tawuran di sekolah kan para guru selalu berpikir oh ini terjadinya bukan di lingkungan sekolah, ini terjadinya di luar sekolah, maka bukan tanggung jawab saya. Nah itu kan kebanyakan seperti itu dia. Padahal perencanaan, pembentukan kelompok-kelompok mereka ini rata-rata dibentuk di sekolah. Terus kalau sudah membentuk sebuah kelompok di sekolah atau geng-geng di sekolah, terus berlanjut ke lingkungan di rumahnya, berkumpul di rumahnya, kan seperti itu. Nanti ada orang berkumpul di rumahnya, merencanakan tawuran lagi, minum-minum, ya kan itu terjadi mereka itu setelah sekolah dan di lingkungan sekolah. Ya tentunya perencanaan semacam ini kan harusnya dari pihak sekolah itu sudah bisa dicegah. Dan rata-rata mereka yang memiliki kelompok atau geng-gangster atau kelompok-kelompok yang sering tawuran itu rata-rata ada sekolah negeri. Coba tidak pernah terdengar sekolah-sekolah elit swasta atau sekolah-sekolah swasta yang udah terkenal lah ya, yang udah besar atau yang memiliki sistem pendidikan yang bagus, tidak pernah terdengar adanya keributan. Tidak pernah terdengar sekolah swasta yang udah terkenal itu siswanya adanya tawuran. Karena rata-rata dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Nah, semacam itu kan membuka aib, membuka borok pendidikan kita. Nah, ini kan mereka itu kan berpikir bahwa pendidikan militeristik itu tidak setujunya karena takutnya ketahuan bobroknya pendidikan kita, itu aja sebetulnya. Ya, jadi pertama juga karena diberhentikannya. Nah ini juga mereka yang tidak setuju untuk para akademisi atau para guru atau para pendidik tidak setuju karena dihilangkannya study tour. Itu juga bersumber dari situ juga. Yaitu kan karena dihilangkannya study tour, dikuranginya acara-acara wisudaan di sekolah. Nah ini hal semacam ini kan menjadi menjadi ketakutan buat para pendidik. Ditambah lagi Deddy Mulyadi langsung mengambil alih program pendidikan karakter dan diserahkan kepada militer. Nah ini hal semacam ini kan akan membuka boroknya sekolah dan juga guru. Pertama kan dihilangkannya study tour. Study tour ini kan biasanya tuh menjadi ajang bisnis untuk para mereka guru. Misalkan guru itu kerjasama dengan agen travel, dari agen travel kan dari mendapatkan berapa, biasanya kan seperti itu. Nah terus dari masuk ke tempat wisata, dari tempat wisata kan pembelian tiket misalkan, nah dari hitung satu siswa berapa, dari satu siswanya misalkan dapat, untuk gurunya dapat berapa, itu macam itu kan udah biasa. Karena saya sempat bekerja di tempat wisata dan biasanya kerjasama dengan guru itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Dari satu orang satu tiket itu berapa, itu kan sudah biasa lah. Terus dari dihilangkannya program study tour oleh Deddy Mulyadi, tentunya ini menjadi kemarahan juga buat para guru, karena selain mereka sebagai ajang bisnis juga mereka sebagai tempat atau sebagai ajang untuk rekreasi buat para guru. Biasanya kan satu tahun itu bisa 2 kali 3 kali dengan alasannya untuk pembimbingan. Nah itu kan seperti itu. Terus dikuranginya acara wisudaan, itu kan semacam itu aja sebetulnya. Jadi mereka yang tidak setuju dengan pendidikan karakter pada Deddy Mulyadi itu salah satunya tidak setujunya karena itu. Berikut ini ada sebuah narasi yang sangat bagus tentang program Deddy Mulyadi ya, yang jika dipandang secara ilmu sosiolog ya. Kita lihat videonya. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas.
hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar. Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan.